Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan teori dan simulasi mengenai boost converter DC to DC. Pertama, perkenalkan saya Afnandani Febriansah dengan NIM 2019-04-10-2010 dan teman saya Gilang Dwi Nur Cahyono dengan NIM 2019-04-10-2013. Baik, untuk simulasi akan saya share screen dan untuk penjelasan teorinya akan langsung disampaikan oleh Gilang. Boost converter adalah salah satu jenis konverter DC-DC yang dapat meningkatkan tegangan input menjadi tegangan output yang lebih tinggi. Konverter ini sangat berguna pada sistem elektronik yang membutuhkan tegangan yang lebih tinggi daripada sumber tegangan yang tersedia. Konverter ini terdiri dari beberapa komponen seperti induktor, kapasitor, transistor, dan dioda. Sirkuit konverter ini bekerja dengan cara menaikkan tegangan input melalui induktor dan kemudian menyalurkan tegangan tersebut ke kapasitor untuk penyimpanan. Kemudian transistor akan dihidupkan untuk melepaskan tegangan yang disimpan ke output. Salah satu keuntungan dari boost converter adalah efisiensi yang tinggi karena sirkuitnya dapat mengurangi rugi-rugi daya. Selain itu, konverter ini juga cukup mudah dirancang dan dapat diaplikasikan pada berbagai jenis sistem elektronik. Namun, ada juga beberapa kekurangan dari konverter ini, seperti rentan terhadap fluktuasi tegangan input dan memerlukan kontrol yang cukup ketat untuk menghindari kebocoran arus yang berlebihan. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa sirkuit kontrolnya sudah dirancang dengan baik agar tidak menimbulkan masalah. Baik, untuk simulasinya di sini nilai-nilai yang akan digunakan untuk V1 ialah sebesar 10 dan nilai pada induktor sebesar 1 mili 1 nilai pada kapasitor 2 mikro, untuk bebannya 100. Pada dioda di sini menggunakan tipe 1N5817 dan untuk transistor di sini menggunakan MOSFET SI7336 ADP. Kemudian untuk sumber kedua di sini menggunakan pulse, nilainya di sini akan terhubung pada MOSFET menggunakan label. Lalu tambahkan untuk parameter duty cycle 0,5,
dan FSW 250K. Kemudian kita coba lakukan run dengan run Cien dan periode 10 mili. Baik, kita coba run dengan metode run Cien. Di sini untuk di outputnya dapat dilihat dari tegangan 10, kemudian ditingkatkan hingga 27 volt, lalu distabilkan sehingga nilainya menjadi 20 volt. Ini untuk nilai awal dari V1 atau V sumber. Kemudian untuk arus dapat dilihat untuk nilai arus pertama yaitu sebesar 0,4 ampere. Kemudian pada outputnya terjadi penurunan menjadi 0,2 ampere. Lalu pembacaan untuk PWM-nya dapat dilihat di sini. Duty cycle-nya ialah sebesar 50%, di mana parameter yang digunakan adalah 0,5. Yang mana jika duty cycle sebesar 7,5, parameter D sebesar 0,75, maka duty cycle yang dihasilkan akan semakin kecil. Sehingga di sini duty cycle akan mempengaruhi besar tegangan yang akan dihasilkan atau nilai sumber yang akan ditingkatkan. Dimana ketika nilai D 0,5 yang berarti nilai duty cycle-nya 50, maka akan ditingkatkan sebesar 2 kali nilai dari V1 atau V sumber. Sini yang mana nilai V sumber adalah 10, kemudian ditingkatkan menjadi 20 volt. Oke, jadi prinsip kerja dari rangkaian ini ialah
di mana pada V1 akan mengalirkan tegangan pada induktor, kemudian dilanjut pada MOSFET, di mana untuk kondisi awal MOSFET tertutup, jadi akan terus menuju ground. Dan ini akan terus berulang-ulang, di mana induktor akan mengalami medan magnet, sehingga akan mengisi daya, yang mana ketika MOSFET mengalami kondisi terbuka, maka polaritas pada induktor akan berubah, sehingga dapat menambah nilai sumber. Kemudian nilai gabungan dari sumber V1 dan dari induktor akan masuk ke kapasitor, lalu akan dilanjutkan ke beban. Dan di sini fungsi dioda ialah mencegah nilai tegangan dari kapasitor agar tidak kembali ke ground saat MOSFET dalam kondisi tertutup, untuk meningkatkan efisiensi tegangannya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.